Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Marhain! Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hari pertama setelah kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang saya hormati rekan-rekan saya dari DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Ada Bung Sekjen, silakan berdiri, mungkin belum ada yang kenal. Ada Ketua Organisasi, Bung Revandri. Dan yang saya hormati Pak Lurah Bojong ya. Bojong Menteng ya tadi boleh. Oke. Dan yang berbahagia Bung dan Mbak, Ketua PAC, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh kader Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi. Izinkan saya untuk membawakan sambutan sesuai dengan perintah dari MC. Di sini judul kita adalah Membangun Peradaban dengan Pola Marhainisme. Bung dan Mbak sekalian, puncak peradaban Indonesia dia lahir di Jawa Timur, yaitu Majapahit. Majapahit di bawah perintah Hayam Wuruk kemudian mengalami kejayaan Nusantara karena Pati Gajah Mada diperintahkan oleh Raja Hayam Wuruk untuk melakukan sumpah yang kita kenal dengan nama Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah tonggak sejarah peradaban bangsa Indonesia. Karena di situ untuk pertama kali kata Nusantara dicetuskan. Kata Nusantara dicetuskan dari gugusan pulau-pulau yang pada saat itu belum seluruhnya disebut. Namun kesaktian dan kehebatan Sang Gajah Mada, dia mampu mengikrarkan itu meskipun sebelumnya dia harus melakukan puasa. Bung dan Mbak sekalian, membangun peradaban ini kemudian kita masuk pada satu babak di mana sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober, Bung Karno menemukan sebuah ajaran yang namanya Marhainisme. Jadi Marhainisme itu lahir lebih dulu daripada Sumpah Pemuda. Nah, kita perjalanan peradaban ini dia mengalami metafisik, perubahan butuh 590 tahun. 590 tahun sejak zaman kejayaan Hayam Wuruk Majapahit tahun 1330 menuju 28 Oktober. Marhainisme ajaran Bung Karno ini sendiri lahir di Jawa Barat, di Bandung pada tahun kisaran 1921-1922. Bung dan Mbak sekalian, ajaran Marhainisme ini kemudian menginspirasi sekelompok anak muda, Bung Yamin, W.R. Supratman, dan seterusnya. Mereka berkumpul di sebuah rumah. Mereka menyewa sebuah tempat yang mereka jadikan, yang kita tahu bahwa tempat berkongresnya Pemuda Indonesia. Ada 3 peristiwa penting yang terjadi dalam detik-detik menjelang Kongres Pemuda Indonesia. 3 peristiwa penting apa itu? Kata merdeka pertama kali dicetuskan di sini. Namun pada saat itu Bung dan abang-abang senior kita tidak berani untuk menyebutkan kata merdeka, karena mereka kalau kata merdeka pada era itu sangat sensitif buat kaum penjajah, sehingga itu dirubah. Peristiwa yang kedua adalah lagu Indonesia Raya yang kita proklamirkan sebagai lagu kebangsaan kita, waktu itu ditulis oleh W.R. Supratman. W.R. Supratman menulis lagu itu, tapi karena dalam tekanan Belanda, maka yang dinyanyi, syairnya tidak dinyanyikan, hanya liriknya. Lalu yang ketiga, sama dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Apa itu? W.R. Supratman, Muhammad Yamin kemudian mengambil secari kertas dalam forum seperti ini, dan dia seorang diri menulis teks Sumpah Pemuda.
Jadi pada saat mereka lagi berunding, Muhammad Yamin datang mengambil secari kertas dan kemudian dia menulis, kami berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Peristiwa 28 Oktober kita mengalami babak baru peradaban Indonesia di bawah tekanan senjata, di bawah gerakan-gerakan yang kemudian mengancam rongrongan Indonesia menuju kemerdekaan. Butuh 17 tahun dari tahun 1928 menuju 1945. Kemudian Soekarno mengulangi sejarah yang dilakukan oleh Muhammad Yamin. Dengan secari kertas, Bung Karno menuliskan teks proklamasi Republik Indonesia sebagai Indonesia menjadi merdeka, berdaulat dan diakui oleh dunia. Hingga saat ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94. Bung dan mbak sekalian, Bung Karno dengan inspirasi Marhainisme yang membawanya, kemudian pada tahun 1963 beliau berpidato yang hari ini menjadi semangat spirit bangsa kita yang kita kenal dengan Trisakti. Trisakti memiliki 3 makna kebangsaan dan kenegaraan. Di situ tergantung state, nation, karakter building, kepribadian bangsa Indonesia. Apa isinya? Yang pertama adalah berdaulat di bidang politik. Berdaulat di bidang politik ini mengandung 2 unsur. Berdaulat di bidang politik luar negeri dan berdaulat di bidang politik dalam negeri. Pemilu Indonesia sejak tahun 1955 sampai dengan hari ini kita telah melahirkan 7 presiden Republik Indonesia, 8 dan kemudian nanti akan masuk ke 9. Kita menciptakan kedaulatan rakyat dan kemudian kita berikan kepada anggota DPR, wakil-wakil kita untuk meneruskan aspirasi kita. Maka pemuda Demokrat harus terlibat dalam kedaulatan politik dalam negeri hingga mencapai kekuasaan agar kemudian nilai-nilai kemakmuran, keadilan yang diajarkan Soekarno dapat terwujud. Berdaulat di bidang politik dalam negeri, kader-kader pemuda Demokrat harus mengisi relung-relung demokrasi, mengisi aktivitas politik sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPC tadi. Berdaulat di bidang politik, kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Kita harus merebut kekuasaan itu dan kita mengisi dengan ajaran-ajaran Bung Karno sehingga Indonesia menuju sebuah Indonesia yang negara yang sejahtera, adil dan makmur. Yang kedua adalah berdikari di bidang ekonomi. Bung dan mbak sekalian, sebagaimana yang kita dengarkan, tahun 2023 Indonesia mengalami resesi, bahkan dunia. Angka pengangguran akan meningkat tahun depan. Inflasi akan besar-besaran terjadi bukan hanya di Indonesia. Pendapatan bruto juga sama. Ini karena kita hanya menjadikan ajaran Marhainisme, ajaran Bung Karno sebagai slogan politik kita belakang. Kita tidak menanamkan itu dalam jiwa-jiwa kaderisasi kita. Kita hanya menjadikan itu sebagai lipstik politik untuk meraih kekuasaan dan rakyat kita tinggalkan. Yang ketiga adalah berkepribadian sosial budaya Indonesia. Peradaban hari ini kita diganggu oleh era digitalisasi, di mana hari ini kita sebagai bangsa bukan lagi menjadi warga Indonesia. Di era digitalisasi kita telah menjadi warga dunia, warga internasional. Nilai-nilai Pancasila nyaris jauh dari sanubari kita, dan dia sudah berubah menjadi nilai-nilai jempol yang tiap saat kita menjadi followers dari kekuatan kapitalis, feudalis, dan berbagai ancaman yang masuk di babak baru Indonesia hari ini. Kepribadian Indonesia yang dicita-citakan Soekarno nyaris jauh dari hati kita. Kita sudah tidak lagi bergotong royong. Kita sudah tidak lagi bersedekah. Kita sudah tidak lagi mencintai bendera yang sama di tiang yang sama. Tetapi kita melihat Indonesia dengan cara kita masing-masing. Itulah yang Bung Karno katakan, perjuanganku tidaklah berat, karena perjuanganku hanyalah mengusir penjajah. Perjuangan kalian akan berat karena melawan bangsa sendiri. Ini sudah diprediksi jauh-jauh hari. Bung dan mbak sekalian, hari ini kita melaksanakan konferensi cabang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bung Ketua Bung Jesa, bahwa
untuk mengisi kedaulatan di bidang politik. Beberapa kader sudah masuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu. Itulah sistem demokrasi berdaulat dalam politik. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Pemuda Demokrat adalah organisasi kader. Dia tidak berhenti dari kaderisasi semata, tetapi Pemuda Demokrat dari output kaderisasinya harus menciptakan pengabdian yang lebih luas di sana. Itulah sebuah organisasi kader. Yang berikut kami juga ingin sampaikan, persilakan kepada pimpinan untuk tampil ke depan. Kita membuka bersama acara konferensi cabang Pemuda Demokrat Kota Bekasi yang kelima ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan syafaat dari Bung Karno dan para pejuang Marhainisme yang ada di Kota Bekasi, dengan resmi konferensi cabang kelima Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi dengan ini kami nyatakan dibuka. Hanya numpang salaman aja. Foto bersama dulu. Menyapan penjajahan untuk berdikar dan bahagia negara rakyat bangsa. Inilah cita-cita sosok nasional demokrasi di bawah panji Pemuda Demokrat Indonesia, membina negara jaya, membangun dunia raya. Pemuda majulah serentak bersama rakyat sengsara, bersama kawan semua, lenyapkan penindasan.